Allahumma sholli. Ya boleh. Suatu hari menjelang Fathu Mekah, Nabi bersama ribuan sahabat dan pasukannya hendak mendatangi Mekah dari kota Madinah untuk mengajak para sahabatnya umroh bersama. Namun di suatu wilayah bernama Hudaybiyah, Nabi di-stop oleh orang-orang musyrik dari Mekah. Orang musyrik itu melarang Nabi dan ribuan sahabatnya untuk memasuki kota Mekah dan menunaikan ibadah umroh. Nabi beserta ribuan sahabatnya bisa saja menerobos halangan itu. Nabi bisa saja meluluh lantakan orang-orang musyrik Mekah yang melarang Nabi untuk bertemu dengan Tuhannya di Mekah dalam umrahnya. Namun, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi seorang yang penuh cinta dan kasih, seorang yang dikenal sebagai Al-Amin, terpercaya, namun lebih dikenal sebagai Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih. Ia kemudian mengurungkan niatnya untuk umrah. Ribuan sahabatnya yang telah rindu kepada Tuhannya dalam ibadah umrahnya dinasehati oleh beliau. Uang yang telah keluar untuk perjalanan dari Madinah menuju Makkah dibiarkan hilang begitu saja oleh Nabi. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad dan orang-orang musyrik dari Makkah. Kemudian ditulislah perjanjian di mana perjanjian itu sama sekali tidak menguntungkan umat Islam. Umat Islam di tahun itu dilarang untuk umrah. Umat Islam saat itu jika ada dari mereka yang masuk kembali ke orang-orang musyrik, maka diperbolehkan. Namun jika ada orang musyrik yang mu'allaf menjadi orang Islam, maka Nabi harus mengembalikan menjadi musyrik. Perjanjian itu sama sekali tidak menguntungkan Nabi Muhammad. Perjanjian itu bisa dibatalkan oleh Nabi Muhammad jika beliau mau. Jika beliau mau, beliau bisa menghabisi orang-orang musyrik itu di hari itu. Namun Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan cinta kasih, rela menandatangani perjanjian itu. Tidak sampai di sana, kemudian ditulis perwakilan dari orang-orang musyrik dan dari perwakilan orang Islam adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian kata orang-orang musyrik, kami tidak setuju dengan perjanjian ini. Karena di perjanjian itu ditulis Muhammad Rasulullah, sedangkan kami tidak mengakui engkau wahai Muhammad sebagai Rasulullah. Bagi kami engkau orang biasa, bahkan musuh kami. Maka hapuslah gelar Rasulullah itu, tulislah Muhammad bin Abdullah. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil menarik pedangnya, beliau katakan, wahai Nabi, berilah izin bagi kami untuk menebas orang-orang itu. Karena gelar Rasulullah adalah gelar dari Allah kepada Nabi Muhammad. Allah saja tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Di Al-Quran Allah selalu memanggil beliau ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad. Gelar Rasulullah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, selalu memanggil beliau dengan nama Rasulullah, dan melarang siapa saja umatnya untuk memanggil beliau dengan sebutan ya Muhammad. Jangan pernah memanggil dia kecuali dengan gelar kehormatannya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Namun Nabi masukkan pedang Sayyidina Ali ke tempatnya. Kemudian kata Nabi, enggak wahai Sayyidina Ali, aku ingin perjanjian ini ditandatangani. Maka hapuslah gelar Rasulullah, gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang Allah selalu menyebut dengan gelar itu, yang Allah melarang siapa saja untuk menyebut Muhammad tanpa gelar itu. Hari itu meminta sahabatnya untuk menghapus gelar itu. Kemudian kata Sayyidina Ali, aku telah berjanji kepada Allah tidak akan pernah menyebut engkau dengan namamu, namun dengan gelar kehormatanmu, ya Rasulullah. Maka Sayyidina Ali tidak berkenan untuk menghapus gelar itu. Maka kemudian Nabiur Rahim, Nabi yang penuh cinta kasih, beliau katakan, wahai Ali, tunjukkan di mana letak gelar itu dengan jempolku, maka aku akan menghapusnya sendiri. Maka kemudian dengan sedih Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengarahkan jempol Nabi Muhammad ke gelar Rasulullah, maka dihapuslah gelar Rasulullah itu. Dan hari itu gelar itu hilang. Demi apa? Demi tidak ada darah yang tumpah hari itu. Demi apa? Demi tidak ada nyawa yang hilang hari itu. Demi apa? Demi tidak ada pertikaian, peperangan, kebencian, permusuhan hari itu. Nabi Muhammad merelakan gelar termulianya yang diberikan oleh Yang Maha Mulia, yang menyebabkan beliau menjadi mulia, yang diwajibkan kita semua memuliakan beliau. Beliau hilangkan itu demi tidak ada pertikaian di antara kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk pertama kalinya saya datang ke Serambi, Madinah. Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah bisa sampai di sini dengan kebahagiaan. Karena kata Nabi Muhammad, "Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita ingin tahu apakah kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lihat bagaimana cara kita memuliakan tamu. Alhamdulillah, saya dari pagi sampai malam hari ini menjadi orang yang dimuliakan oleh orang-orang di Gorontalo. Maka saya yakin orang-orang di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, karena memuliakan tamunya. Dimuliakan secara lahir dan secara batin dengan makanannya yang enak. Tadi kita berenang sama hiu paus serni, kemudian kita minum minuman yang enak, kemudian secara batin kita dihadirkan dari satu majelis ke majelis yang lain. Alhamdulillah, ini tanda kemuliaan. Memuliakan tamu bukan karena tamunya mulia, tapi memuliakan tamu adalah karena kita memuliakan diri kita sendiri. Karena kata Nabi, siapa yang mulia maka dia akan memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya meskipun tamunya itu bukan orang yang mulia. Sebagaimana Nabi Muhammad memuliakan Adi ibn Hatim, seorang pembenci yang mau membunuh Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Nabi. Tempat duduk Nabi yang hanya satu-satunya di rumahnya diberikan kepada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Nabi, Adi ibn Hatim, untuk duduk lebih tinggi dari Nabi Muhammad karena memuliakan tamunya. Sayyidah Aisyah memanggil Nabi Muhammad, wahai Nabi, tidakkah engkau tahu bahwa Adi ibn Hatim membencimu dan mungkin dia akan membunuhmu? Maka kemudian kata Nabi Muhammad, membenci dan membunuh adalah akhlaknya Adi bin Hatim, sedangkan akhlak Muhammad Rasulullah adalah memuliakan siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Maka kemudian mendengar itu, Adi bin Hatim menangis.
Dia memeluk Nabi Muhammad dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya segelintir sahabat Nabi yang masuk Islam karena memahami apa itu Islam. Sayyidina Salman Al-Farisi dan sedikit dari sahabat. Namun mayoritas sahabat itu masuk Islam karena melihat indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dilempar batu, beliau melempar senyuman. Dicaci maki, beliau mendoakan. Diusir dari kampung halamannya, beliau tidak ada dendam. Maka orang semua ingin menjadi orang seperti itu. Diapakan saja tetap tenang, tetap enjoy, tetap senang. Maka bagaimana caranya menjadi seperti engkau, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, masuklah Islam. Maka semua orang berbondong-bondong masuk Islam karena ingin berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Karena siapa yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi, bukan hanya menjadi mulia, tapi hidupnya akan jadi tenang. Gak ada amarah, gak ada kesal, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul bersama para kiai, para habaib, para gus, para guru, para ustadz, para dosen, dan khususnya Pak Rektor yang menjadi tuan rumah pada malam hari ini. Juga para pejabat dari provinsi, dari kota, dari Polri, dari TNI, khususnya Pak Kapolda yang juga membersamai kita. Alhamdulillah. Jadi saya kenal pertama kali Bapak Rektor ini tidak lama. Beberapa bulan yang lalu kenal pertama kali, bertemu dalam satu majelis. Saya kira beliau ini sobat Lokin. Karena kalau dari namanya kayaknya tidak Islam. Profesor Edward. Karena kenapa? Saya punya alasan. Salah satu pendeta pertama yang saya kenal itu namanya Pendeta Edward. Jadi awalnya, seandainya saya tidak ketemu di majelis, mungkin saya menduga beliau ini pendeta. Karena namanya memang tidak menunjukkan seperti itu. Tapi memang itu ada kelompok sufi yang disebut sufi malamatiyah. Kelompok sufi yang selalu menyembunyikan kebaikannya karena itu dijadikan persembahan hanya untuk Allah. Nggak ingin menjadi ria di mata orang lain. Nah mungkin saya duga Prof. Edward ini bukan bagian dari kelompok sufi itu. Nggak mungkin bagian dari kelompok sufi itu. Yang tampilannya tidak islami tapi insya Allah hatinya, pikirannya, kata-katanya, tingkah lakunya islami insya Allah. Dan tadi beliau katakan, Habib ini yang hadir kelihatan lebih banyak kaum hawa ini. Dan selalu di majelis-majelis seringkali begitu. Seandainya majelisnya tidak khusus majelis laki-laki, itu biasanya kaum hawa lebih mayoritas. Padahal dalam salah satu sabdanya Nabi katakan bahwa mayoritas penghuni neraka itu dilihat oleh Nabi adalah kaum hawa. Maka tentu setiap kita melihat majelis di mana perempuan itu lebih banyak dari laki-lakinya, kita yakin bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bukan tentang jenis kelamin. Karena surga dan neraka tidak dipilah dan dipilih berdasarkan jenis kelaminnya. Maka ketika ditelusuri apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, maka yang dimaksud oleh Nabi Muhammad karena pernah bertemu dengan sekelompok perempuan yang sedang ngomongin orang. Maka kata Nabi, mayoritas penghuni neraka orang-orang yang seperti ini. Kaum hawa yang ngomongin orang. Apakah yang ngomongin orang hanya perempuan? Enggak. Laki-laki juga ngomongin orang, tapi di grup WhatsApp. Tapi apakah perempuan tidak begitu sampai sekarang? Subhanallah, sampai sekarang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad terus ada fenomenanya. Bahkan di majelis-majelis yang seperti ini, kadang kaum hawa itu kalau datang ke majelis itu duduknya berdasarkan circle. Jadi ini orang, tadi Pak Rektor kan bilang salah satu fungsi majelis seperti ini itu untuk silaturahmi, untuk dapat kenalan baru,
Alhamdulillah dapat rezeki baru, dapat saudara baru, teman baru, dapat doa baru, dapat segala hal yang positif yang baru, minimal memanjangkan umur kata Nabi Muhammad. Tapi ini memilih untuk tidak mencari kenalan baru. Datang gandengan sama gengnya. Terus duduk melingkar satu geng. Terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jumlahnya mungkin lebih dari 3 orang, tapi perannya 3. Yang pertama, yang ngelempar gosip. Bu, ini Habibnya lagi ceramah di depan. Dia bikin majelis tandingan. Bu, katanya Bu Fulanah cerai ya. Lempar dulu. Kemudian ditangkap oleh peran kedua. Iya lagi. Saya lihat di Instagram, foto dia sama suaminya udah dihapus. Nah, puncaknya yang paling bahaya adalah yang ketiga. Modelannya seperti ini. Pakai kerudung panjang. Pokoknya sangat syar'i tampilannya. Tapi mulutnya diawali dengan jangan gibah. Hati-hati kalau udah ngomong jangan gibah, jangan sombong, belakangnya biasanya gibah dan sombong tuh. Jangan gibah, apalagi di majelis ada Habib. Tapi Bu Fulana emang parah sih. Masa suaminya baik dikerein? Tapi insya Allah berkat majelis kita hilangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita duduk untuk bermaulid? Kenapa saya jauh-jauh 3 jam terbang dari Jakarta untuk maulid? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini datang dari tempat yang jauh? Mungkin meninggalkan anaknya, mungkin meninggalkan keluarganya, mungkin harus melakukan perjalanan yang jauh, mungkin harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk duduk di sini bermaulid Nabi. Yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah. Kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada engkau, maka berbahagia. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika hari kelahirannya Nabi Muhammad, kita berkumpul untuk berbahagia bersama. Hilangkan dulu bab hutang, bab diputusin pasangan, bab-bab yang bikin sumpah dihilangkan demi Nabi Muhammad. Dan itu adalah jihad kita, menyingsingkan selain Nabi Muhammad dan mengutamakan Nabi Muhammad. Sebagaimana perintah Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu lebih kedepankan apapun melebihi Nabi Muhammad atau sama dengan Nabi Muhammad. Hari ini sedihnya disingkirkan, diganti dengan kegembiraan karena kelahiran Nabi Muhammad. Hari ini marah karena diomongin orang lain, tinggalkan kemarahannya, ganti dengan kegembiraan karena ini adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Pokoknya kita nomor 2, nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Maka dengan menomorsatukan Nabi Muhammad, maka kita akan menjadi yang nomor 1 di dunia dan di akhirat, karena Allah yang mengatur urusan kita. Kemudian yang kedua, kita berkumpul untuk maulid Nabi ini karena Allah katakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan azab satu wilayah, satu kaum, satu orang, satu keluarga kalau Nabi Muhammad dihadirkan di tempat itu. Maka ini cara kita untuk menjamin Provinsi Gorontalo agar selalu mendapat curahan rahmat dari Allah dan diangkat azab yang telah disiapkan untuk turun di sini.
Karena itu janji Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau Nabi Muhammad hadir di sana. Dan hari ini tamu utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya Nabi Muhammad dan Kapolda. Orang biasanya kalau makin tinggi jabatannya makin susah diundang. Ngundang Kapolres lebih mudah daripada ngundang Kapolda. Ngundang Kapolda lebih mudah daripada ngundang Kapolri. Ngundang Kapolri lebih mudah daripada ngundang Presiden. Tapi yang paling mulia Nabi Muhammad justru paling mudah diundang. Kata Nabi Muhammad, siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan hadir untuk membalas salawat itu dengan syafaat, dengan salawat, dengan rahmat, dan dengan karunia 10 kali lipat dari setiap salawat yang dilakukan. Maka Nabi Muhammad tamu utamanya hari ini. Oleh karena itu tadi, ketika mahallul qiyam, maka secara batin yang hadir adalah Nabi Muhammad. Makanya kita berkata, marhaban, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Jaddal Husaini. Selamat datang wahai Nabi Muhammad. Maka kita berdiri ketika Nabi Muhammad hadir, karena menyambut kehadiran batin Nabi Muhammad. Dan karena kehadiran batin Nabi Muhammad itu, maka wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah angkat semua azab yang akan turun ke kita, diri kita, keluarga kita, kota kita, provinsi kita, universitas kita, semua diangkat azab yang disiapkan karena kehadiran Nabi Muhammad di sini. Maka insya Allah tadi yang telah dipanjatkan akan menjadi kenyataan karena Nabi Muhammad hadir di sini. Utangnya dibayari, jodohnya didatangkan, anaknya dilahirkan. Pokoknya semua azab diangkat digantikan dengan karunia karena mengundang Nabi Muhammad ke tempat ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bermaulid? Karena Allah senantiasa bermaulid. Suatu hari ada pemuda tersesat nanya ke seorang ulama. Ditanyakan, Allah sekarang lagi ngapain? Allah tuh sekarang lagi ngapain kira-kira? Kemudian kata para ulama ini, Allah itu sekarang lagi sholawatan. Karena Allah yang berkata dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama para malaikatnya senantiasa bersolawat. Dari awal sampai kelak kiamat Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita yang duduk hari ini bermaulid adalah mengikuti yatahallagu bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah, mengikuti sunnahnya Allah, mengikuti bukan hanya perintah tapi apa yang dilakukan oleh Allah, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan itu cara menjadi seorang wali. Kata para sufi, kunci untuk menjadi kekasih Allah adalah yatahallagu bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dan diantara akhlaknya Allah adalah selalu senantiasa bersolawat, bermaulid, mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini kita sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah dengan bermaulid Nabi. Dan yang keempat, karena di ayat tadi dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena bermaulid, bersalawat adalah tanda kita beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mari bersalawat, mari maulidan. Maka kita ditandai iman itu dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan memang begitulah Allah memperkenalkan zatnya. Dalam salah satu sabdanya di hadis qudsi, Allah katakan, ana Ahmad bila mim.
Aku adalah Ahmad, nama lain Nabi Muhammad tanpa mim, yaitu Ahad. Allah memperkenalkan dirinya melalui sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, maka ia beriman kepada Allah. Oleh karena itu, seorang penyair namanya Yunus Emre, dia katakan begini, Allah mungkin engkau ragukan karena engkau tidak pernah bertemu dengan Allah, karena engkau tidak pernah melihat Allah. Tapi Muhammad Rasulullah tidak mungkin engkau ragukan. Bahkan orang-orang kafir sekalipun dia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang ada di satu zaman dan sosok yang agung, meskipun orang-orang yang tidak mengimaninya mengakui kebesaran Nabi Muhammad. Karena itu, bermaulid adalah ciri keimanan kita kepada Allah, karena kita mencintai kekasihnya. Maka kemudian hari ini kita maulid di Serambi Madinah, bumi Gorontalo. Ini adalah gelar yang begitu agung. Tidak ada gelar yang lebih agung dari ini, Serambi Madinah. Dan memang begitu, wali dan wilayah itu satu akar kata. Orang yang menjadi wali karena dia membangun wilayahnya. Kalau orang membangun wilayahnya secara fisik, dia jadi wali kota. Kalau orang membangun wilayahnya secara batin, dia jadi wali Allah. Karena itu, kisah para nabi dan kekasih Allah adalah kisah kewalian lantaran mereka membangun wilayahnya. Sebelum Nabi Ibrahim datang ke Bakkah, maka Nabi Ibrahim sebagai seorang wali datang ke Mekkah yang saat itu disebut sebagai Bakkah, tanah tandus. Maka datang Nabi Ibrahim, kemudian membangun Bakkah sehingga berubah menjadi Makkah Al-Mukarramah, karena dibangun secara lahir dan secara batin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim menjadi wali Allah karena membangun wilayah Makkah. Begitu juga Madinatul Munawwarah, sebelumnya namanya Yasrib. Banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan di sana. Namun ketika datang Nabi Muhammad ke sana, maka Nabi Muhammad membenahi kota Yasrib hingga kota Yasrib itu menjadi Madinatul Munawwarah dengan segala keindahannya lahir maupun batin. Maka Nabi Muhammad wali dari segala wali karena beliau mengubah wilayah Madinah dari Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Begitu juga para kekasih Allah, Imam Ahmad Al-Muhajir datang ke Hadramut, hadir maut. Siapa yang datang ke sana dia akan mati. Tanah tandus. Jangankan manusia, binatang aja gak mau hidup di sana. Lembah. Datang Imam Ahmad Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena beliau hijrah dari Basrah, dari Irak ke Hadramut di Yaman sana. Kemudian beliau bangun secara batin kota itu sehingga menjadi salah satu kota para aulia, para wali. Maka kemudian beliau menjadi wali karena mengubah Hadramut dari kota antah berantah menjadi kota para wali. Begitu juga para wali Songo datang ke Indonesia, mengubah Indonesia menjadi pecinta Nabi Muhammad, pengikut Allah. Maka mereka menjadi wali karena mereka mengubah wilayah ini. Kita mungkin tidak bakat jadi wali kutub. Kita gak bakat jadi Imam Ahmad Al-Muhajir, jadi wali Songo, jadi Rasulullah, jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gak bakat. Wali kutub kita gak bakat. Maka mari seminimal-minimalnya kita jadi wali YouTube. Apa maksudnya? Wilayah itu sekarang gak mesti fisik. Wilayah itu sekarang bisa berbentuk digital. Artinya apa? Menjadi wali artinya menjadi seorang yang kalau datang ke wilayah itu jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Menjadi musuh Allah artinya orang yang kalau datang ke satu wilayah itu menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi. Nah sekarang cek,
kita ini wali Allah atau wali setan. Cara ngeceknya, cek ketika apa yang kita lakukan di wilayah digital. Sejak kita masuk grup WhatsApp itu jadi lebih baik atau isinya jadi lebih buruk? Kalau sejak masuk kita ke grup WhatsApp itu jadinya ngomongin orang lain, nyebarin kebencian, menyebarkan hoax, ngomongin politik yang gak jelas, gak ada kata-kata tentang Nabi Muhammad, maka berarti kita wali setan. Lihat HP kita. Sejak kita download TikTok, itu lebih banyak cewek joget-joget atau ceramahnya para habaib, para kiai, para ustadz, para dosen. Kalau lebih banyak hal-hal yang maksiat, ya sudah tentu kita wali setan. Begitu juga YouTube kita, begitu juga kolom komentar kita, begitu juga apa yang kita like, apa yang kita share. Kalau kebanyakan hal-hal yang negatif, berarti kita gak bakal jadi wali. Maka mari kita jadi wali di wilayah digital kita, di HP kita. Sehingga kemudian kita berharap nanti ketika kita ditanya oleh malaikat penjaga sorga, kamu mau masuk ke sini, apa modalmu? Tinggal scan barcode di HP kita. Karena di sini kebaikan mengalir. Sejak ada kita grup WhatsApp jadi ngomongin Nabi Muhammad. Sejak ada kita grup WhatsApp jadi ngomongin Allah. Sejak ada kita grup WhatsApp jadi berkurang gibahnya. Sejak ada kita grup WhatsApp jadi saling bantu orang yang membutuhkan. Maka kita seminimal-minimalnya jadi wali di grup WhatsApp. Jangan justru sejak ada kita grup WhatsApp jadi aneh. Apalagi sejak ada kita, teman-teman kita harus bikin grup WhatsApp lain yang gak ada kitanya. Karena ayo bikin. Karena orang Indonesia kan gak enakan, mau nge-kick dari grup WhatsApp gak enak dia. Maka bikin grup WhatsApp lain yang gak ada dianya. Karena kenapa? Gak enak, sejak ada dia ngomongnya politik terus. Udah, jangan diajak lagi. Sejak ada dia, grup WhatsApp jadi isinya maksiat. Akhirnya dia doang yang merasa, grup WhatsApp kok sepi ya? Bukan sepi, Anda yang wali setan. Ditinggal sama teman-temannya. Maka mari kita perbaiki. Begitu juga bumi Gorontalo. Ini disebut Serambi Madinah, gelar yang mulia. Maka kenapa ia menjadi Serambi Madinah? Karena orang-orangnya membuat wilayah ini menjadi seperti Madinah, serasa seperti di Madinah. Bagaimana cara membuat ini menjadi seperti di Madinah? Pertama, yang dibangun oleh Nabi ketika masuk ke Madinah adalah masjid. Nabi bangun masjid. Maka kita mungkin gak punya duit untuk bangun masjid. Tapi kata Nabi Muhammad, masjid itu bukan soal bangunan. Kata Nabi Muhammad, semua bumi menjadi masjid asalkan kamu gunakan untuk ibadah. Maka hari ini lapangan rektorat ini menjadi masjid bagi kita, karena kita jadikan tempat ini untuk tempat bersalawat. Maka mari kita menjadikan tempat-tempat yang kita hinggapi menjadi masjid, sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Jadi tiap datang kemana di Gorontalo, jadikan itu tempat yang positif. Saya melakukan itu. Jadi saya kalau diundang Onat ke rumahnya, saya sengaja gak sholat tuh di rumah. Jadi sengaja sholat di rumahnya Onat. Jadi Onat itu tidak sadar, walaupun dia belum masuk Islam, rumahnya udah jadi masjid. Karena udah pernah saya sholatin. Makanya kata Nabi, punya musola itu bagus dalam Islam. Kalau rumah punya musola bagus, jadi ingat sholat terus. Tapi sebisa mungkin jangan cuma sholat di musola rumah. Sholat itu keliling rumah. Karena setiap tanah yang pernah kita sholati akan menjadi saksi kebaikan kita kelak di akhirat. Oh, saya pernah disolatin, sehingga kemudian kita masuk surga karena banyak tanah. Karena itu pertama adalah mari kita jadikan Gorontalo ini wilayah yang menjadi tempat ibadah. Yang kedua, yang dibangun oleh Nabi apa? Setelah itu Nabi membangun Sufah, lembaga pendidikan. Lahir sarjana terbesar di bidang hadis, yaitu Imam Abu Hurairah dari Sufah, disebutnya Ahlus Sufah.
Maka mari jadikan Gorontalo ini tempat pendidikan. Nggak mesti bangun sekolah, nggak mesti bangun kampus seperti Universitas Negeri Gorontalo ini. Tapi setiap tempat jadikan majelis. Setiap duduk nongkrong jadikan ada ilmu yang dibicarakan di sana. Kemudian yang ketiga, yang dibangun oleh Nabi adalah pasar. Maka begitu juga di Gorontalo. Jadilah kita orang-orang yang selalu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, membantu kesulitan ekonomi orang lain. Nggak bisa bangun pasar secara fisik, bangun pasar secara Shopee, Tokped gitu. Paling tidak kita membantu perekonomian saudara-saudara kita. Itulah cara membangun agar sebutan Serambi Madinah itu tidak hanya menjadi sebutan, tapi betul-betul nyata di Gorontalo ini. Karena begitu orang datang ke sini, orang serasa berada di Masjid Nabawi. Begitu orang datang ke sini, orang berasa bertemu dengan Imam Abu Hurairah. Begitu orang datang ke sini, orang secara ekonomi terjamin dengan rezeki yang halal dan thayyib. Dan yang keempat adalah Madinah itu adalah kota yang Nabi curahkan dengan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi siapa saja. Ketika Nabi membangun negeri Madinah, Nabi membuat piagam Madinah, di mana kata Nabi semua setara, mau Islam, mau Nasrani, mau Yahudi, semua harus dilindungi. Selama mereka tidak melakukan kriminalitas, mereka harus dilindungi. Namun, walaupun orang Islam, bahkan putriku sendiri Fatimah, jika dia melakukan kriminalitas, maka aku yang akan memotong tangannya. Maka mari ciptakan suasana di Gorontalo ini seperti di Madinah, sebagaimana sebutannya Serambi Madinah, dengan menjadikan cinta kasih tersebar di sini. Toleransinya terjaga di internal umat Islam maupun antar umat beragama. Siapapun kita kasihi, tidak ada kita yang musuhi. Semuanya saling bersaudara sebagai satu kesatuan dalam hubbul watan minal iman, dalam ukhuwah wataniyah, dalam persaudaraan sebagai sesama orang Gorontalo. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk kita menjaga sebutan Serambi Mekah bagi Gorontalo ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, yaitu membangun Madinah dengan akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu yang harus kita pertontonkan di wilayah ini. Bagaimana orang kalau datang ke sini kerasa Gorontalo ramah sekali. Sebagaimana sahabat ketika datang kepada Nabi Muhammad, 5 orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, maka 5-limanya ketika pulang ke rumahnya berkata kepada istrinya, saya kenapa hari ini kok Nabi perhatian banget kepada saya? Apa yang hebat dari saya hari ini? Maka kemudian Allah memuji akhlaknya Nabi Muhammad ini di Al-Quran dengan berkata, mazaghal basaru wa ma tagha. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau wahai Muhammad begitu mulia matanya karena setiap duduk sama 5 orang, 5-limanya diperhatikan. Bandingkan dengan kita akhlaknya. Duduk dengan 5 orang, satunya kaya, matanya paling banyak ke yang kaya. Sesekali ke yang miskin, kaya lagi. Nabi Muhammad adil. Mari kita ciptakan suasana ini. Suasana yang memperhatikan siapa saja tanpa membeda-bedakan agamanya, sukunya, status ekonominya, status sosialnya, apapun, mau pejabat bukan pejabat, kita perhatikan. Semua urusannya kita perhatikan. Kemudian juga jangan hancurkan wilayah ini dengan apa? Dengan akhlak yang tidak agung di lisan kita. Karena Nabi dipuji karena lisannya penuh akhlak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Al-Qur'an, lisannya Nabi Muhammad adalah lisan yang mulia, sehingga semua yang keluar dari lisannya adalah wahyu dari Allah. Bagaimana Nabi Muhammad menjaga lisannya di Madinah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani. Siapa yang enggak ikut saya, dia masuk neraka seharusnya. Tapi lisan yang suci, penuh akhlak yang agung, beliau katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani. Siapa yang enggak ikut saya, faqad aba. Berarti bukan pengikut saya. Orang yang pasti masuk neraka, beliau gak sebut dia ahli neraka.
karena lisan yang penuh dengan akhlak, lisan yang agung. Maka mari kita jaga kondusivitas ini dengan apa? Dengan menjaga lisan kita. Dan lisan di era digital ini bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita ketik. Kadang kalau Nabi akhlaknya, orang yang pasti masuk neraka, gak beliau neraka-nerakain. Kita, saudara kita sesama muslim, kita neraka-nerakain. Semalam kok gak ikut maulidan di Universitas Negeri Gorontalo? Iya, saya emang gak maulidan. Neraka kamu. Kok bisa cuma gak maulidan masuk neraka? Maka jaga lisan itu, jaga ketikan kita, jaga aktivitas kita yang sifatnya kata-kata agar tidak menyakiti orang lain. Karena kata Nabi Muhammad, najasatul lisan al-bada'at. Najisnya lisan manusia adalah karena berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, menyebar fitnah, menyebar iri, menyebar dengki, menyebar kebencian kepada orang lain. Maka kita jaga Serambi Madinah ini sebagai gelar Gorontalo dengan tadi bangun masjidnya. Bukan masjid fisik, tapi jadikan semua aktivitas di sini bernilai ibadah. Bangun lembaga pendidikannya, bukan membangun kampus, tapi selalu mengupayakan setiap hal di sini menjadi lembaga pendidikan. Nongkrong di warkop ngomongin ilmu, nongkrong di majelis ngomongin ilmu, duduk di mana ngomongin ilmu, grup WhatsApp-nya ngomongin ilmu. Yang ketiga, bangun ekonominya bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, sebarkan cinta kasih tanpa melihat agamanya, sukunya, perbedaan ini dan itunya. Dan yang terakhir adalah tunjukkan akhlak yang agung. Bangun kota ini, provinsi ini dengan akhlak yang agung. Sehingga setiap orang yang kesini, orang akan merasakan akhlak Nabi Muhammad di sini. Sehingga Serambi Madinah bukan hanya sebutan bagi kota dan provinsi ini, tapi betul-betul ini seperti bumi Madinah yang dulu dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita hajatkan hari ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita begini nih karena gak pede sama amal kita. Kalau Habib Salim tadi masih versi husnudzon, karena beliau itu pakai sorban, pakai jubah. Beliau husnudzon tadi. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Jadi kita yang cuma modalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan doang, cinta dengan Nabi Muhammad, maka kumpul dengan Nabi Muhammad insya Allah. Tapi karena saya Habibnya swasta, jadi agak suudon dikit. Kenapa kita kumpul begini? Karena memang kita gak pede dengan sholat kita. Kita gak pede masuk surga karena amal perbuatan kita. Karena kenapa? Karena subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi kita gak bisa banggakan amal kita. Maka yang kita lakukan adalah sembari memperbaiki amal yang kita wajibkan, maka kita juga mendekat kepada sang pemilik syafaat, yaitu Nabi Muhammad. Karena kelak kita berkeliling datang ke Nabi Adam, karena beliau khalifatullah. Nabi Adam, saya minta syafaat. Saya gak punya syafaat, kata Nabi Adam. Datanglah kamu kepada Ibrahim, karena Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku gak punya syafaat. Datanglah kepada Musa, karena Musa adalah lisannya Allah, kalimillah. Maka kemudian datang kita ke Musa, Nabi Musa bilang saya gak punya syafaat. Datanglah kepada Isa, karena Isa ruh Allah. Maka datang kita kepada Nabi Isa, Nabi Isa gak punya syafaat. Kata Nabi Isa, datanglah kepada Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah. Kita datang kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad kita meminta syafaat. Maka kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, memintakan syafaat kepada Allah atas kita dengan segala dosanya. Bahkan kita yang sudah masuk ke neraka jahanam dalam riwayat, kemudian Nabi mintakan syafaat kepada Allah. Maka kemudian kata Allah, irfa' ra'sak, angkat wajahmu wahai Muhammad. Ngapain kamu
bersujud kepadaku hanya karena mereka yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan di neraka jahanam itu. Wasal tu'ta, mintalah apa yang kau ingin minta wahai Muhammad, maka akan kuberikan kepadamu atas nama engkau wahai Muhammad, karena engkau adalah kekasihku. Wasfa' tu syaffa', syafaati wahai Muhammad, siapa saja yang engkau cintai, yang engkau ingin syafaati, selama masih ada iman walaupun sebesar biji darah di dalam hati, maka itu modal kita. Hari ini kita duduk bareng karena kita gak yakin sama sholat kita, karena kita gak pede dengan puasa kita, karena kita gak yakin dengan zakat kita, karena kita gak yakin dengan haji kita. Kalau haji kita gak yakin dengan semua amal ibadah itu, maka kita tambal itu dengan mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, bermaulid di saat Nabi Muhammad dilahirkan, agar kemudian kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan. Amin. Bukan hanya di Gorontalo, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syafaat Nabi Muhammad, karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah karena keberkahan Masjid Maulid ini, insya Allah semua kesusahan kita diangkat oleh Allah, diselesaikan semua kesulitan kita, diurus semua urusan-urusan kita, dan diberikan syafaat Nabi Muhammad kelak di akhirat, sehingga kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih kepada Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Bapak Rektor yang sudah mempertemukan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi malam terindah bagi kita, dan semoga kita pulang dengan bekal syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Terakhir ya, saya ingat pada satu kejadian di Batam. Jadi saya itu pertama kali ke Batam. Kemudian di sana majelis. Ada satu anak muda hadir ke majelis itu, perempuan, karena sering nonton saya di media sosial. Kemudian karena Habib, saya pengen datang ke sana. Datanglah dia pakai kerudung. Dia gak pernah berkerudung. Hari itu pertama kalinya pakai kerudung, karena menghormati majelis. Dia datang, dikasih gelang untuk masuk majelis. Subhanallah, entah kenapa hari itu saya pengen sholat berjamaah maghrib dan isya di majelis. Kita sholat bareng. Kemudian karena pertanyaan banyak tentang taubat, akhirnya kita tutup dengan muhasabah dan taubat bersama. Dan kemudian kita bubar sekitar jam 10. Bubarlah. Hingga besoknya hari jam 8 saya mau pulang ke Jakarta, dikabari, Habib, ada jamaah antum yang semalam ikut majelis kecelakaan dan wafat. Akhirnya saya urungkan keberangkatan saya pergi ke rumah jenazah. Dan tahu apa yang dikatakan orang tuanya? Alhamdulillah, anak saya wafat. Karena kenapa? Karena untuk pertama kalinya anak saya memakai kerudung. Dia hadir majelis, dia sholat di sana, dia menyelesaikan pekerjaannya sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib dan isya. Kemudian dia tobat, dia sholawatan, dia istighfar, dia pulang, dia kecelakaan, dia wafat dalam keadaan memakai gelang majelis. Maka saya yakin gelang itu akan dibawanya ke akhirat dan menjadi sebab dia selamat di akhirat kelak. Maka jangan remehkan majelis yang seperti ini. Dengan segala ngantuknya, capeknya, tidurnya, biayanya, dan lain sebagainya, Allah pemalu untuk tidak membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Maka insya Allah, Allah akan balas dengan balasan yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terkira-kira. Insya Allah setelah ini kita tidur dalam keadaan bahagia, mimpi didatangi oleh Rasulullah. Besok hidup menjadi manusia yang lebih baik, membawa kebaikan bagi sekitar kita, dan akhirnya menjadikan Gorontalo ini terus sebagai serambi Madinah, sebagaimana Madinatul Munawwarah yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.